got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran, yang mana saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran, yang kedua tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran, dan yang ketiga pengertian dan perbedaan teori behavioristik dan konstruktivistik serta implementasi pembelajaran dan referensinya. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang mana belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Belajar juga dapat diartikan sebagai proses atau usaha yang tidak tahu menjadi tahu. Dan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar dan pembelajaran, yang mana ciri-ciri belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau disengaja. Yang kedua, belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungan. Yang ketiga, hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Dan selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungan melalui mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan dan perbedaan, serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan yang ditemukan. Yang kedua, guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam pelajaran. Yang ketiga, aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian. Yang keempat, guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada siswa dalam menganalisis informasi. Yang kelima, orientasi pembelajaran, penguasaan isi pembelajaran, dan pengembangan keterampilan berpikir. Dan yang keenam, guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan cara guru mengajar. Selanjutnya yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan belajar dan pembelajaran, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan penanaman sikap mental dan nilai, terjadinya perubahan tingkah laku, mengembangkan kecerdasan, dan untuk melatih kemandirian. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan, yaitu proses yang dipengaruhi kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi, yaitu suatu kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Yang ketiga, prinsip persepsi, yaitu interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu sendiri. Yang keempat, prinsip tujuan, yaitu sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Yang kelima, prinsip perbedaan individual, yang mana dalam hal ini proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat memberikan kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Yang keenam, prinsip transfer dan retensi, yaitu belajar yang dapat dianggap bermanfaat bila seseorang itu dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru dan pada akhirnya dapat digunakan dalam situasi yang lain. Yang ketujuh yaitu prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif ini mencakup asosiasi antar unsur pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan pemecahan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Yang kedelapan yaitu prinsip belajar efektif, yang mana dalam prinsip ini
Seseorang akan menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Yang kesembilan yaitu prinsip belajar evaluasi, merupakan proses belajar yang mana pelatihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian dan perbedaan dari teori behavioristik dan konstruktivistik serta implementasi pembelajaran dan referensinya. Yang mana pengertian teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh adanya teori belajar. Selanjutnya, pengertian teori konstruktivistik adalah teori belajar yang bersifat generatif yang tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Yang selanjutnya yaitu perbedaan teori behavioristik dan konstruktivistik, yaitu dari segi aspek sifat pengetahuan, teori behavioristik memiliki pengetahuan bersifat objektif, pasti, tetap, terstruktur, dan rapi. Sedangkan teori konstruktivistik bersifat non-objektif, temporer, dan selalu berubah. Dalam aspek belajar, teori behavioristik menyatakan belajar adalah pemerolehan pengetahuan, sedangkan teori konstruktivistik menyatakan belajar adalah pemaknaan pengetahuan. Selanjutnya, dalam aspek mengajar, teori behavioristik menyatakan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada orang yang belajar, sedangkan teori konstruktivistik menyatakan mengajar adalah menggali makna. Selanjutnya, dalam aspek pembelajaran, teori behavioristik menyatakan bahwa pembelajaran diharapkan memiliki pemahaman sama dengan mengajar terhadap pengetahuan yang dipelajari. Sedangkan teori konstruktivistik menyatakan bahwa pembelajaran bisa memiliki pemahaman berbeda dengan pengetahuan yang dipelajari. Selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran teori behavioristik dan teori konstruktivistik, yaitu yang pertama implementasi pembelajaran teori behavioristik, yaitu menuntut guru agar menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak. Kemudian, merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Dan yang kedua yaitu implementasi pembelajaran teori konstruktivistik, yaitu dalam pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti penjelasan atau ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan bermain peran. Pada teknik penjelasan atau ceramah, guru menjelaskan tentang materi pelajaran kepada siswa agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajarinya. Dan pada teknik tanya jawab, sebelumnya kegiatan inti dalam suatu pembelajaran berlangsung, guru dan siswa dapat melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Pada teknik diskusi, siswa mendiskusikan dengan siswa lainnya dan guru mengenai materi yang dipelajari. Serta metode pemberian tugas ini juga dapat digunakan untuk mendukung metode pembelajaran lainnya. I'm in the car, I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my mind.